Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada yang mau dibahas cukup menarik. Ini Matte NFT yang V2 akhirnya udah mulai keluar ya teman-teman ya. Ini gue bakal connect dulu ke wallet. Akan gue kasih tunjuk fitur apa aja yang mereka udah keluarin. Mereka tetap ada di blockchain Harmony, tapi mereka pun juga ada di beberapa blockchain lain ya teman-teman ya. Dan kita langsung connect aja ke walletnya. Ini udah connect MetaMask, kita connect lagi biar langsung terkoneksi. Ini tampilan koneksinya pun juga beda, dia ada connected address ya, dan dia punya Matte account ID-nya yang khusus dalam platformnya ya guys ya. Cukup menarik. Nah ini tampilannya sekilas dan websitenya udah mulai enteng. Dan ini kita bakal ambil contoh untuk tampilan collectionnya. Di sini kita pengen lihat tampilan collectionnya dari Crypto Arcade. Ini dari profilnya, dari NFT yang dia minting. Ini kita bisa lihat NFT-nya, view-nya, tampilannya tuh seperti ini. Dan ini bisa kalian zoom. Nah, ini bisa kalian cek about-nya, achievement-nya, dan rankingnya. Tapi untuk fitur ini itu masih di disable ya, di coming soon sama dari Matte NFT-nya. Padahal udah mainnet ya. Mungkin ada yang surprise kali ya teman-teman ya. Nah ini tampilan platform NFT-nya ya. Kalau kalian mau beli NFT, tampilan persatuan NFT itu kayak gini ya. Dan ini ada hashtagnya, kalian bisa tentuin sendiri di NFT-nya ya. Begitu juga di dalam atribut metadatanya juga guys. Gitu. Jadi cukup menarik ini ya teman-teman ya. Dan ini untuk supply-nya 100, ini udah ada 2 yang beli ya. Gitu. Ini ada quantity 1 dan 1 ya. Dan kalian bisa klik buy ya. Cukup menarik ya. Gitu tampilannya. Ini tampilan profilnya. Dan juga mereka udah ada fitur akademinya juga. Jadi kalian bisa nonton video-video tentang fitur-fitur yang ada di dalam Matte NFT ya. Jadi kalian bisa belajar semua fitur-fitur Matte NFT, tonton dari sini. Tapi gue akan nge-recap sedikit perubahan dari review Matte NFT versi satunya yang masih semi web 2 ya teman-teman. Nah kalau kita lihat untuk collectionnya, ini profil kita seperti ini. Jadi kita bisa minimize kayak gini. Di sini kita bisa lihat teman-teman untuk volume tradingnya dan floornya itu udah ada di sini ya, di setting semua. Dan ini beberapa orang-orang itu juga udah mulai pada nyobain lagi ya. Gitu. So far yang baru berhasilin penjualan yang cukup signifikan itu baru 2 orang ya, dari Crypto Arcade yang super gamenya tadi, sama ini si artisnya ini ya, Other apa gitu. Pokoknya baru kelihatan signifikan. Sisanya belum terlalu ya. Ini juga ada beberapa akun-akun yang masih coba-coba. Mungkin karena masih skeptis apakah NFT di blockchain Harmony masih bertahan. Meskipun mereka udah berapa kali menyebutkan mereka mulai jadi mainnet. Dan kalau kita lihat create new NFT, ini kita bisa pilih collectionnya dari yang kita buat ya teman-teman ya. Gitu. Modelannya sesimpel ini dan kalian bisa atur settingan metadatanya dari value atau mungkin maksimumnya, dan juga status ya. Ini terutama level dan stat ini ditujukan untuk kalau kalian mau buat item-item NFT game ya, atau item-item GameFi ya. Jadi benar-benar cukup menarik. Dan dia juga ada sensitive media content ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengpost foto-foto yang NSVW atau yang ala-ala OnlyFans gitu, nah kalian bisa aktifkan ya. Dan kalau ada unlockable content linknya, kalian bisa taruh link IPFS ataupun cloud storage kalian sendiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Cukup menarik sih kalau bisa dilihat. Gua nggak akan proceed, nanti gua bakal lihat contoh yang udah gua min juga. Di sini kalau kalian buat new collection, di sini udah mulai ada 5 blockchain ya. Selain Harmony dan Cardano, sudah ada Scale, Polygon, Ethereum, dan masih ada lanjutannya lagi. Kalian bisa pilih dan ini otomatis kepilih tergantung dari wallet yang kalian konekin guys. Di sini yang gue konekin pakai Brave Wallet yang dimana berbasis ERC20, jadi berbasis EVM. Jadi Harmony, Polygon, dan Ethereum aja yang bisa terkonek ya. Gitu. Kalau yang bukan berbasis EVM mungkin Cardano dan Scale ya teman-teman. Di sini dia juga ngejelasin ada keterangannya masing-masing tiap blockchain, keunggulan dan kekurangannya apa, dan itu juga memberikan artisnya preferensi untuk memilih mau diminting di mana ketika menggunakan Matte NFT ini. Dan kalian bisa atur token standarnya. Kalau 721 collection itu untuk gambar aja, kalau 1155 itu untuk
file-file yang lebih spesifik kayak audio dan video ya. Dan ini kalian bisa pilih minting type-nya. Kalian kalau basic ya supply-nya cuma kalian atur aja. Kalau advance kalian bisa ada URL tambahannya dari collection-nya, ataupun kalian nentuin simbol kontraknya dan kalian langsung collection-nya minting kontraknya. Jadi ini semacam kalian udah launching kontrak project kalian sendiri under Made NFT ya. Cukup menarik gitu teman-teman. Langsung aja kita cek di dashboard kreator kita. Di sini kalau kita lihat dia ada total earningnya. Kalau kita ada NFT yang kejual, ada kontributor yang mungkin meminting barang di dalam collection kita, dan juga mereka tuh ada settingan-settingan lainnya yang mungkin bakal ditambahin ke depannya. Nah ini contohnya untuk collectionnya gua. Ini gue buka, nah kurang lebih seperti ini tampilannya untuk collection. Dan ini NFT yang gue mint, ini cuma untuk testing aja teman-teman ya. Jadi nothing serius. Ini kurang lebih kayak gini. Kalian bisa copy di sini untuk duplikat NFT-nya menjadi mungkin gambar sama tapi beda edisi atau beda seri. Tujuannya mungkin terutama untuk project-project NFT yang membagikan NFT pass atau NFT credit token dan lain-lain sebagainya. Itu dia juga bisa ada fiturnya seperti itu guys. Kita balik lagi ke bagian collection ya teman-teman ya. Kita collection yang tadi. Nah ini kalau kita view NFT-nya, di sini kita juga ada fitur dimana kita bisa refresh ya, nge-refresh hasil penjualannya dan lain-lain. Ini bisa kita kasih like dan juga boosting buat supaya tampil di homepage ya. Jadi ada sesama NFT artis ataupun kolektor bisa ngeboost atau ngasih like supaya semakin banyak di like, semakin banyak yang kreasinya tuh bisa ditontonkan di homepage sini guys gitu ya. Cukup menarik ya teman-teman ya untuk tampilan perubahannya. Dan dia juga ada top up walletnya. Ini untuk top up walletnya dia tuh masih pakai payment dari si ini nih yang tanda panah ini nih atas bawah, Transak ya teman-teman ya, namanya Transak. Dan udah bisa ke rupiah, tapi dengan catatan harus pakai Visa card payment ya teman-teman. Dan ini untuk top up chain one nya. Kalian bisa pilih chain lain juga, tergantung kalian mau mintingnya di mana ya gitu ya. Ini udah ada pilihannya semua di sini gitu ya teman-teman. Ini kita exit dulu, dan di sini kita bisa view balance nya. Ini kayak tadi waktu kita connect walletnya. Dan juga kalau misalnya kita mau nge-edit profilnya, tampilan edit profilnya seperti ini lengkap banget. Dan kalian kalau ingin profilnya ke registrasi sebagai project, itu kalian bisa turn on ini ya teman-teman. Di sini tuh karena gue cuma testing kemarin, jadi gue cuma asal ngisi nama aja gitu ya. Dan ini dia buatin kreator linknya juga untuk sub/slash dari nama linknya. Untuk profil NFT kalian itu kalian bisa custom juga gitu. Dan ini sosmed linknya lengkap banget ya. Bahkan ada Snapchat, Spotify, ID Deezer, ada YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan mungkin ini website official kalian yang lain. Dan di sini kalau kalian mau ada ambasador yang untuk merepresentasikan kreator tertentu, kalian bisa nambahin link wallet tambahan dimana untuk langsung ke payment secondary ya. Jadi nggak langsung ke wallet yang kalian connect lewat di MetaMask ataupun Brave wallet kalian, tapi langsung ke wallet yang lain. Jadi ini cukup interesting ya untuk cara settingnya teman-teman gitu. Oke, kita lihat lagi untuk projectnya. Ini kita bisa search project. Ini projectnya udah di list, baru 3, ada Dr. G, DevOps, dan juga Crypto Arcade. Jadi baru 3 ya yang ada di listed official udah di sini. Dan kalau kita lihat boosting like-nya cukup banyak, berarti mereka udah mulai aktif di sini ya. Gitu. Dan juga kalau kita lihat untuk list kreatornya pun, ini kita bisa lihat ada yang musisi juga. Ini kayak gua, Antonio Maps. Ini salah satu rapper di ekosistem Harmony juga yang kebetulan gue kenal, dan dia juga bikin beberapa NFT art kecil kayak gini. Ini dia juga bikin ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik gitu. Oke, itu aja dari gue. Make sure jangan lupa follow sosmed Decentra Boys, dan jangan lupa klik link di bio-nya untuk ngecek semua sosmed kita, termasuk kalian bisa subscribe YouTube kita, mungkin follow Twitter kita tadi, dan mungkin Instagram untuk insight-insight menarik atau teaser-teaser dari konten yang mungkin kalian pengen support
support. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik pingin bergabung di tim Decentra Boys, langsung aja DM Twitter Decentra Boys ataupun DM IG-nya. Mungkin kita bisa komen-komen ya gitu ya, atau mungkin join untuk bantuin grow konten kita kembali guys. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys signing out. Let's go everyone.